wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Ike Nur Hasanah, mahasiswi aktif jurusan Analis Kesehatan, Prodi D3 Teknologi Laboratorium Medis Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang nyamuk Aedes aegypti. Apa sih nyamuk Aedes aegypti itu? Simak video selanjutnya ya. Nyamuk merupakan serangga yang menimbulkan berbagai masalah di kehidupan manusia. Nyamuk sendiri dia berasal dari golongan insekta dengan ordo Diptera dan famili Culicidae. Pada video ini saya akan menjelaskan nyamuk yang berasal dari genus Aedes, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk Aedes aegypti dikenal dengan sebutan black white mosquito atau tiger mosquito. Mengapa? Karena nyamuk ini memiliki ciri khas yaitu berupa garis-garis dan bercak-bercak putih pada bagian tubuh dan kakinya. Untuk morfologi nyamuk dimulai dari nyamuk dewasa. Nyamuk dewasa memiliki ukuran kecil yaitu berkisar 4-13 mm dan dia sangat rapuh. Badannya dibagi menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama yaitu ada kepala, bagian kedua itu ada toraks, dan yang ketiga ada abdomen. Pada bagian kepala terdapat satu pasang antena, di mana antena jantan memiliki rambut lebih lebat dibandingkan antena si betina. Kemudian selain antena, di bagian kepala juga ada proboscis. Proboscis ini pada betina berfungsi untuk menghisap darah, dan pada si jantan berfungsi untuk mencari atau menghisap cairan-cairan bahan makanan. Selain itu, di kepala juga ada satu pasang mata tunggal dan mata mancung. Selanjutnya di toraks. Di toraks itu ada 3 pasang kaki, di mana satu pasang kaki itu untuk kaki bagian depan dan 2 pasangnya untuk kaki bagian belakang. Selain itu juga ada sayap. Sayap itu melengkap badannya senatu. Selanjutnya untuk bagian abdomen, dilihat pada gambar, abdomennya itu berbentuk silinder dengan ruas ada 10 ruas. Aedes aegypti ini memiliki ciri khas yang membedakan nyamuk Aedes dengan nyamuk lainnya. Ciri khasnya terletak pada bagian dorsal atau bagian punggung. Pada bagian punggung nyamuk Aedes aegypti ini terdapat 2 garis yang saling berhadapan dan melengkung berwarna putih. Untuk telur nyamuk Aedes sendiri, dia berwarna coklat kehitaman dengan berukuran kurang lebih 0,80 mm, berbentuk oval, mengapung satu persatu pada permukaan air atau dia bisa menempel pada dinding wadah air. Kemudian jumlah telur yang dikeluarkan berkisar 100-300 butir dengan rata-rata 150 butir dan frekuensi bertelurnya 2 atau 3 hari. Yang selanjutnya yaitu ada larva. Larva nyamuk Aedes ini bertubuh langsing dengan abdomen terdiri dari 8 ruas, di mana terdapat sifon di ruas ke-8. Posisi sifon menggantung di permukaan air. Sifon Aedes lebih pendek dibandingkan dengan culex. Pada ujung abdomen atau pangkal sifon terdapat bulu kom 1 baris atau duri lateral. Selanjutnya itu morfologi dari pupanya sendiri. Pupa nyamuk Aedes tubuhnya berbentuk bengkok dengan bagian kepala dan dadanya itu lebih besar dibandingkan dengan bagian perutnya, sehingga tampak seperti tanda koma. Pada bagian punggung atau dorsal dada terdapat alat pernapasan seperti trompet. Untuk siklus hidup nyamuk Aedes aegypti bisa dilihat pada gambar di samping. Nyamuk Aedes aegypti berkembang biak diawali dengan nyamuk bertelur di air, kemudian telur akan menetas menjadi larva dalam jangka waktu 5-7 hari dengan suhu 20 derajat sampai 40 derajat Celcius. Kemudian larva akan menjadi pupa dalam jangka waktu 1-2 hari. Selanjutnya pupa akan berkembang menjadi nyamuk dewasa. Pertumbuhan dan perkembangan telur larva pupa sampai nyamuk dewasa memerlukan waktu kurang lebih 7-14 hari. Selanjutnya, faktor penyakit dan diagnosisnya. Nyamuk Aedes aegypti merupakan faktor utama dari penyakit demam berdarah atau DBD. Selain itu, nyamuk Aedes ini juga menjadi faktor penyebar virus demam kuning, ada virus chikungunya, dan virus Zika. Nyamuk ini berkembang biak di tempat yang lembab, seperti air bersih yang dibiarkan tergenang pada bak mandi, WC, drum, tangki, dan ember. Biasanya nyamuk Aedes ini lebih aktif menggigit pada malam hari. Selanjutnya, diagnosis yang dapat kita lakukan untuk seseorang yang terkena DBD diantaranya
Yang pertama yaitu ada tes darah lengkap. Tes darah lengkap ini meliputi jumlah trombosit, plasma, dan hematokrit. Seseorang yang didiagnosis mengidap DBD, jika hasil tesnya itu yang pertama, jumlah trombosit itu kurang dari sama dengan 100.000 per mikroliter. Yang kedua, nilai hematokrit meningkat hingga lebih dari sama dengan 20% dari nilai normal. Yang ketiga, nilai hematokrit menurun hingga lebih dari 20% dari nilai normal setelah mendapatkan terapi cairan. Dan selanjutnya ada tes serologi IgG atau IgM, di mana tubuh akan membentuk antibodi imunoglobulin G atau IgG atau imunoglobulin M atau IgM ketika terjangkit DBD. Selanjutnya, ada pun upaya yang bisa kita lakukan untuk pencegahan penyebaran penyakit DBD ini dengan melakukan 3M, yaitu menguras bak mandi, yang kedua menutup tempat penampungan air, dan yang ketiga mengubur barang bekas. Dengan begitu, upaya yang kita lakukan dapat meminimalisir terjadi tempat perkembangbiakan nyamuk Aedes aegypti. Itulah tadi penjelasan mengenai nyamuk Aedes aegypti dari saya. Mungkin penjelasan saya masih banyak kurang, saya mohon maaf, dan semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman yang menonton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.